Minggu Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Dan juga Tuhan berkatilah adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan, dan dalam kondisi apapun Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, ayo semakin bersemangat untuk memuji Tuhan.
Tuhan menjaga, melindungi, serta memelihara kehidupan kami di saat malam hari kami mulai tidur dan saat pagi hari Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kemudahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang begitu indah dan cerah ini. Kami boleh mempersiapkan hati kami, di mana kami rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu urapan daripada Roh Kudus-Mu yang memperlengkapi, yang mengajarkan untuk menyampaikan firman-Mu, yang memberikan hati dan rindu kepada anak-anak sekolah minggu kami. Saat ini sudah boleh dengan tenang duduk untuk boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan. Hadirlah Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kemudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Selamat pagi, semangat pagi, dan selamat hari Minggu. Puji Tuhan adik-adik, jikalau pagi hari ini kita masih dapat berjumpa melalui daring, kita masih rindu untuk persekutuan mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adikku yang terkasih, yang tersayang, silakan dibuka Alkitabnya, kita belajar firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Mari adik-adik kita sama-sama membaca perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ya. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kita baca dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 mengenai tema pesan Yesus. Ada perintah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya. Kalau kita baca adik-adik dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini sering disebut adalah perintah untuk mengabarkan Injil atau amanat agung. Ini sering mungkin menjadi ayat Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Pergilah. Ya. Ini disampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus menjelang perpisahan dengan murid-muridnya. Pada ayat 18 kita lihat Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Iya. Diberikan kepadaku segala kuasa di seluruh di surga dan di bumi. Inilah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ayat ini bisa juga diartikan bahwa semua kuasa atas semua ciptaan makhluk yang ada di surga dan yang ada di bumi telah diberikan kepada Yesus. Ini jelas sekali bahwa ucapan ini adalah tanda dari kebangkitannya. Bulan April kemarin kita telah merayakan tentang kebangkitan Yesus, yaitu mengenai Paskah. Dan sebelum itu, maka Tuhan Yesus akan naik ke surga. Dia menyampaikan pesan kepada murid-muridnya, ada perintah kepada muridnya, supaya murid-murid itu disuruh pergi dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Mereka
berikan perintah bagaimana supaya mereka jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Adik-adik, kalau adik-adik mau pergi ke sekolah atau mau pergi ke sekolah minggu, ke gereja, ya mungkin pada saat ini kita belum bisa ibadah tatap muka dan sekolah juga belum bisa tatap muka. Tetapi kalau kita ingat kembali, kalau adik-adik mau pergi sekolah, mau pergi ke gereja sekolah minggu, apa yang harus dipersiapkan? Kalau mau pergi sekolah, pasti adik-adik pagi-pagi sudah bangun cepat, dia mandi, dia persiapkan dirinya, dia sarapan, dia siapkan tasnya, bukunya, dia perlengkapi dengan snacknya juga, makanan minuman bentuknya, dia persiapkan. Dan dia pergi sekolah bisa jadi kalau dia dekat bisa dia jalan kaki atau naik sekarang dengan aplikasi Gojek atau Grab. Jadi kalau adik-adik mau pergi ke gereja, pasti ada juga yang dipersiapkan kan? Apa yang dibawa adik-adik kalau pergi ke sekolah minggu? Adik-adik pasti mempersiapkan bawa apa? Kelas kecil, apa yang dibawa adik-adik? Ada yang bawa air minum, ada yang bawa snack. Yang sudah membaca, pasti dia sudah bawa Alkitab, dia bawa kolekte. Dan orang tua memesankan kepada kita, ada pesannya, anakku, kalau kamu nanti pergi ke sekolah, kamu hati-hati. Hati-hati di jalan dan dengarkan apa yang diajarkan oleh guru. Kalau adik-adik sekolah minggu mau ke gereja, pasti orang tua pesankan, hati-hati di jalan. Itu dipersiapkan apa dikasih orang tua, diingatkan membawa Alkitab dan diberi kolekte. Dan kolekte itu nanti diberikan ya adik-adik ya pada saat ibadah. Itu ada pesan orang tua kepada anak-anaknya. Demikian juga Yesus sebelum naik ke surga, ada perintah dan ada pesan yang disampaikan supaya para murid itu pergi dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Mereka juga diperintahkan untuk membaptis dan mengajar. Kata pergilah berarti bahwa para murid itu harus bagaimana? Meninggalkan Galilea. Ayat 16 kan katakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Mereka disuruh untuk menjadikan bangsa, semua bangsa menjadi murid atau Kristus. Pergi. Setelah pergi memberitakan apa? Harus kita jadikan bangsa. Bagaimana? Ketika memberitakan Injil, kita jadikan seluruh bangsa menjadi murid Yesus. Kita mengajarkan, setelah itu baptis. Diberi pengajaran tentang kasih Yesus. Rangkaian perintah inilah sebenarnya yang pertama-tama terlebih dahulu sebuah bisa terjadi. Ini adalah hubungan, yaitu ada hubungan yang akrab. Kalau kita pergi ke suatu daerah, pasti kita harus adaptasi di mana lingkungan tempat yang kita tuju. Kita mengadaptasi bagaimana kita memperkenalkan siapa kita memperkenalkan apa visi dan misi kita. Tapi kita harus adaptasi dulu. Bagaimana kondisi, bagaimana keadaan tempat yang kita tuju. Kalau ingat adik-adik, penginjilan di tanah Batak, Nomensen, di tanah Batak adalah Nomensen membawa berita Injil. Di tanah Simalungun adik-adik ingat siapa? Siapa yang memberitakan ambilan nama dia di tanah Simalungun? Ada yang tahu? Kalau kita memperingati bulan September, pasti kita ingat ya. Ambilan nama dia sampai ke tanah Simalungun, yaitu penginjil dari Jerman, Pendeta Agustus.
kita itu dulu tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya, mereka masih menyembah dewa berhala. Tetapi dengan kedatangan penginjil Agustinus ke tanah Simalungu lebih 100 tahun yang lalu, maka opo-opo kita mendengar Injil dan sampailah kepada kita Injil tersebut. Mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Pendeta Agustinus mengajarkan apa yang seperti yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya, itu juga lah yang diajarkan Agustinus kepada opo-opo kita di tanah Simalungu, dan percaya sehingga juga saat ini kita percaya, baik guru sekolah minggu, orang tua dan anak-anak sekolah minggu. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, kalau adik-adik sudah mempersiapkan diri ketika berada di rumah ibadah dan guru menyampaikan firman Tuhan, dan adik-adik merasa bagaimana? Apakah dapat dimengerti firman yang disampaikan? Ya kan? Mungkin pada saat mengajar di sekolah juga guru mengajar supaya adik-adik itu pintar, supaya adik-adik itu mempunyai perilaku yang baik ketika guru mengajarkan. Ketika ujian, apakah adik-adik mencontek, melakukan kesalahan? Atau ketika mendengarkan firman Tuhan, adik-adik mau melakukan gangguan kepada teman-temannya? Tentu tidak, kan? Itu firman Tuhan ajarkan. Kalau kita mau mendengar apa yang disampaikan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, mereka mempunyai visi dan misi. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, sementara para murid masih akan tinggal di dunia, ada hal yang penting yang harus disampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus, supaya mereka meninggalkan tempat tinggal mereka. Mereka disuruh pergi ke Galilea. Mereka disuruh meninggalkan kota mereka, supaya bagaimana? Semua bangsa menjadi muridku. Bangsa apa aja itu? Apakah bangsa Yahudi? Bangsa Yunani? Atau bangsa Persia? Sampai juga adik-adik kepada bangsa Indonesia. Ingat kan adik-adik? Kita adalah bangsa Indonesia. Mereka pergi keluar dari tempat tinggal mereka. Mereka dengan bagaimana? Pada saat itu tidak ada naik kendaraan. Para murid Tuhan Yesus pergi dari Galilea ke tempat yang dituju, yaitu dengan berjalan kaki. Mereka pergi ke daerah untuk mencari apa? Mencari orang-orang yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan. Para murid Yesus memberitakan Injil. Mereka dari suatu tempat ke tempat yang lain memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya orang yang mendengarkan perintah firman Tuhan, mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita boleh bersyukur saat ini penginjilan lagi gencar-gencarnya di seluruh dunia. Ada para misionaris
misionaris menyampaikan firman Tuhan ke seluruh dunia. Apakah kita bisa menjadi seorang misionaris? Apakah adik-adik sekolah minggu bisa menjadi pemberita Injil? Bisa. Kita bisa memberitakan Injil. Bukan harus pergi, bertobatlah, bukan begitu. Tetapi adik-adik bisa menjadi memberitakan Injil, bisa di rumah. Dengan cara bagaimana? Menjaga kesaksian. Guru sekolah minggu kan mengajarkan kan adik-adik baca kitab suci, doa tiap hari. Mari, kalau malam hari mau tidur, lipat tangannya, tutup matanya, berdoa. Ketika mama papanya melihat, oh anakku sudah ada perubahan, mau tidur dia berdoa. Bangun tidur dia ada saat teduh, baca firman Tuhan. Dia bisa baca firman Tuhan, satu ayat dia baca. Ada adik-adik saat teduh, anak-anak sekolah minggu mulai sekarang belajar membaca firman Tuhan. Kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kalau kita sudah menjadi saksi, bisa memberitakan Injil, kita ajari adik kita ajari saudara kita ajari mama papa. Ayo mama papa kita sama-sama berdoa, mau makan, mau tidur. Dan di sekolah pun dia menjadi anak terang. Dia tidak suka berkata kotor dan tidak suka mengganggu temannya. Pada saat ujian dia tidak mencontek, tidak mengganggu temannya, tidak meminta jawaban kepada temannya kiri dan kanan pada saat ujian. Dia boleh bersaksi, katakan kalau adik-adik sakit, dia berdoa, Tuhan Yesus berilah saya kesembuhan, berkatilah obat yang saya konsumsi. Terima kasih, Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati obat, dia dipulihkan anak sekolah minggu ini dan dia sehat. Anak sekolah minggu tersebut mengucap syukur. Dia ceritakan kepada temannya, ini juga merupakan kesaksian menceritakan tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Bahwa dia diberkati dan disembuhkan dari sakit penyakit, dan kepada Yesuslah kita meminta kesembuhan dan pertolongan. Karena apa? Karena anak sekolah minggu tersebut dia tetap rindu dan haus. Di gereja dia mendengar pengajaran tentang firman Tuhan, dan Roh Kudus ada bersama anak sekolah minggu. Demikian juga kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka boleh menjadi saksi Kristus. Mereka boleh menginjili karena firman Tuhan mengatakan, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah pesan Tuhan Yesus kepada muridnya, sehingga mereka tidak takut untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus senantiasa menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya kepada umat yang percaya. Karena Tuhan Yesus menyertai yaitu Allah menyertai kita, Immanuel. Adik-adik, ayat hafalan kita tertulis dalam Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar tentang firman-Mu di dalam kitab Matius 28 ayat 18-20 mengenai amanat agung supaya kami menjadi saksi Kristus, boleh menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Oleh sebab itu Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati kami, anak-anak sekolah minggu. Pada saat ini Kau berikan kesehatan, umur yang panjang, Kau berikan kesabaran dan kepintaran, dan taat kepada orang tua. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik. Ajar kami untuk tetap menjadi seturut dan mendengar nasihat orang tua dan rindu dan haus akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kehidupan kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hormat untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Baik, adik-adik yang di rumah sudah ada tadi ayat hafalannya enggak? Jangan lupa dihafal ayat hafalannya dan tetap dikirimkan video ayat hafalannya. Oke. Oke, langsung saja. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Ayo, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi satu lagu. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita nyanyikan sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari kemuliaan-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.